Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Masih di acara Jalan Penuh Mana, edisi spesial Ramadan. Malam ini kita akan membahas tentang niat ya. Ini berkenaan dengan bulan Ramadan, tentunya kita bisa melakukan banyak sekali amal ibadah sebagaimana kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu banyak sekali amal ibadah sekecil apapun dan sangat dimudahkan untuk kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Tetapi ada satu hal yang sangat penting ya untuk dilakukan sebelum semua amal ibadah itu dilaksanakan, yaitu menata hati atau niat. Nah, tentu saja karena di bulan puasa ini segala hal yang positif, yang punya nilai kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka kita punya banyak peluang untuk melakukan berbagai amal ibadah dan memperkecil peluang kita juga untuk melakukan berbagai kesalahan atau dosa, atau justru sebaliknya sebenarnya dibuka pintu taubat yang seluas-luasnya atau sebesar-besarnya. Tetapi setiap ibadah itu nilainya diawali atau ditentukan oleh niat. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda bahwa segala amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Ya. Maka dari itu penting sekali untuk meluruskan niat kita sehingga nilai ibadah kita itu mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah atau mendapatkan pahala. Nah, berkenaan dengan niat itu, kita tentunya tidak ingin ya amal ibadah kita itu tidak bernilai atau bernilai rendah. Nah, salah satunya yang menyumbang, berkontribusi membuat nilai ibadah kita itu apakah bernilai bagus, bernilai baik, atau bernilai rendah, itu adalah dari niatnya. Nah, berkenaan dengan nilai ibadah ini, maka niat itu sendiri itu sangat gradatif atau gradual ya. Jadi ada niat itu bisa dilihat dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya. Contohnya ketika kita menghadapi bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan, mungkin sebagian dari kita bersukacita, senang banget, terus kemudian ingin melakukan amal ibadah ini, amal ibadah itu, ingin tadarus, menamatkan Al-Quran, memperbanyak hafalan, terus meluruskan atau memperketat puasanya, memperbanyak sholat-sholat sunat, ingin terawih tidak bolong. Nah, itu semuanya kan keinginan kita ya untuk memperbesar sebanyak-banyaknya lah nilai ibadah kita. Tetapi kalau semuanya itu tidak didasari dengan niat, maka nilainya juga akan semakin mengecil. Dan itu kalau yang saya bilang tadi, bahwa sebagian dari kita mungkin seperti itu, bersukacita untuk menyiapkan segala amal ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi mungkin sebagian dari kita yang lain ya, mungkin sebagian kecil lah ya, ada juga yang mungkin, wah, bulan puasa nanti kita akan berlapar-lapar lagi, haus-haus lagi waktu siang, ada banyak larangan. Ngelihatnya dari sisi itu, sehingga kemudian ketika melakukan amal ibadah di bulan Ramadan itu, termasuk ketika berpuasa, maka itu akan menjadi sangat berat dan nilai ibadahnya jadi menurun. Sehingga nilai pahalanya pun tidak sebesar ketika hati kita lurus, niat kita lurus. Nah, itu ya. Itu berkenaan dengan, kalau kita ngomong gradasi, berkenaan dengan eh, nilai dari niat kita. Nah, ada juga kalau kita mau melakukan pembagian secara diskrit ya, itu kita bisa membaginya antara apakah ibadah kita diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah Subhanahu wa taala. Itu diskrit ya. Artinya ketika diniatkan karena selain bukan Allah, maka kita hanya akan mendapatkan manfaat sebatas niat itu. Misalnya di bulan puasa kepingin berpuasa karena dipuji oleh temannya, atau ingin bertadarus karena didengarkan oleh calon mertua misalnya. Nah,
ketika sudah berpuasa dengan alasan tersebut atau bertadarus dengan alasan itu, maka yang didapatkan juga sebatas itu. Mungkin kita dipuji sama teman kita, mungkin kita disayang sama calon mertua kita. Tapi apakah benar bahwa kita mendapatkan sesuatu yang lebih esensial dari situ? Nah, kita coba lihat aja. Ketika kita tidak mendapatkan pujian dari teman, tidak disayang oleh calon mertua, atau mungkin bahkan ditolak oleh gebetan kita, apakah kita tetap melakukannya? Atau apakah semangat kita tetap tinggi dalam melakukan ibadah-ibadah itu? Ketika ibadah kita jadi menurun, semangatnya jadi menurun karena tidak ada hal itu semuanya, tidak ada pujian, tidak ada disayang oleh calon mertua, dan kemudian itu menurun, yaitu berarti niat kita itu tidak lurus karena Allah. Nah, itu berbeda sekali dengan kategori yang satunya, yaitu niat hanya karena Allah. Ketika hanya karena Allah itu yang maha memiliki, yang maha menentukan, yang maha mengasihi dan menyayangi, yang punya segala-galanya, maka tentunya dengan meniatkan ibadah itu untuk Allah, maka Allah akan membalas dengan caranya Allah yang maha kuasa, maha memiliki segalanya. Coba bayangkan, ketika niat ibadah kita ditujukan kepada zat yang itu punya semuanya, maka kita tidak akan menyangka dengan cara apa Allah akan membalasnya. Sementara kalau diniatkan karena manusia, karena makhluk, seperti yang tadi saya jelaskan, karena dipuji teman, karena disayang calon mertua, maka dapatnya hanya sesuatu yang sifatnya duniawi itu dari manusia. Kalau itu tidak ada, ibadah kita langsung anjlok, semangat hilang. Nah, dari situ aja kita sudah bisa menakar ya niat kita itu seperti apa, atau niat kita seberapa. Nah, itu. Nah, bagaimana cara kita biar niatnya lurus? Ya, kita harus menyadari itu semua, bahwa ketika kita diniatkan atau ibadah kita diniatkan untuk sesuatu yang sifatnya makhluk ya, manusia, benda, harta, atau apapun itu selain Allah, maka kita hanya akan mendapatkan itu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat besar karena ini dibalas oleh zat yang maha kuasa yang memiliki segala-galanya, maka kembalikan niatnya karena Allah. Terus juga yang perlu kita sadari biar niat kita lurus, ketika kita niatkan untuk sesuatu yang lebih agung, lebih luhur, maka godaan itu akan jadi tidak terasa, semakin mengecil. Karena dalam niat pun itu tidak hanya soal besar kecilnya niat itu apakah untuk Allah dan bukan untuk Allah, tapi juga ketika niat itu sedang berjalan, di tengah perjalanan pun kita bisa menghadapi berbagai godaan yang memperkecil atau bahkan menghilangkan niat kita itu. Maka agar itu tetap konsisten, tetap kuat, maka niatkan semuanya kepada zat yang maha, zat yang sempurna, bukan kepada makhluk yang fana. Nah, itu ketika diniatkan kepada zat yang maha sempurna, maka kita jadi sulit untuk tergoyahkan oleh godaan-godaan di tengah jalan ketika kita sedang melakukan ibadah dan kemudian niat kita berbelok. Nah, itu akan kecil kemungkinannya untuk terjadi. Nah, marilah kita semuanya berdoa dan memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar niat kita itu lurus hanya untuk Allah dan dengan niat yang sangat kuat, sehingga di tengah jalan tidak berbelok. Demikian Jalan Penuh Makna edisi Ramadan kali ini dengan topik meluruskan niat di bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.